dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu ITC di dalam bidang kehutanan, teman-teman. Saya kan kuliahnya jurusan kehutanan ya. Kalian tahu gak sih ITC dan TIK itu apa? Saya kasih tahu nih pertama-tama ya. ITC dan TIK itu adalah Information dan Communication Technology. Information and Communication Technology. Bodo amat lah ITC, ICT, sama aja kok. Dia adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, mendistribusikan informasi. Umumnya ITC mencakup komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual lainnya kayak laptop, TV, PC. Terserah, banyak pokoknya, nggak bisa disebutkan satu-satu, nggak cukup menit videonya. Yang kedua saya akan menjelaskan apa itu manfaat ITC. Manfaat ITC pada dasarnya ITC memiliki fungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya sekarang teman-teman ya, saya kasih tahu ya, kalau membuat makalah itu sekarang ada kok Microsoft AI. Kalian teman-teman tinggal ketik apa yang mau dibuat, judulnya nanti ketemu semua kok. Tinggal salin aja, habis itu print. Enak. Untuk memudahkan pekerjaan manusia melalui implementasi teknologi dan sistem informasi. Adapun beberapa penggunaan ITC antara lainnya ya. Penggunaan ITC antara lainnya, satu, peningkatan kualitas produk dan layanan. Kedua, di dalam dunia pembelajaran ITC dapat mempercepat dan mengefektifkan proses belajar mengajar. Iya teman-teman, 2 tahun lalu kita pandemi COVID Corona, kita kan belajar di depan komputer atau depan HP ya teman-teman, menggunakan Zoom. Itu termasuk ITC loh teman-teman. Bagi yang nggak tahu, kalau yang udah tahu diam aja, nggak usah komen. Yang ketiga, manfaat efisiensi. Meningkatkan efisiensi. Salah baca teman-teman, maaf ya. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, teman-teman. Ya, yang ketiga ya, saya jelaskan lagi ya, yang ketiga. Contoh penerapan ITC itu apa sih? Nah, ini ada contohnya penerapan ITC, teman-teman. Karena memiliki banyak manfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia, kini ITC telah banyak diterapkan di berbagai bidang. Ya, berikut aku sebutkan ya beberapa bidang yang telah menerapkannya, antara lain manajemen data. Manajemen data merupakan proses mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan data dalam jumlah besar untuk keperluan analisis dan kebutuhan yang menyangkut bisnis. Dalam bidang ini juga ITC diterapkan dalam pengelolaan database dan perangkat lunak untuk mengelola data agar dapat mudah dimengerti. Ya, yang kedua ya, desktop publishing. Desktop publishing merupakan pembuatan dokumen untuk halaman web, kartu pos, brosur, kartu nama, dan lain sebagainya. Desktop publishing menerapkan ITC berupa perangkat lunak untuk membuat tampilan visual yang menarik untuk pelanggan. Nanti teman-teman kalau kerja ya, mau promosi barang atau produk kalian tuh bisa kok lewat sosmed kalian, atau buat website atau blog gitu, biar agar agar menarik pelanggan gitu loh. Yang ketiga, word processing. Word processing merupakan kegiatan mengelola kata untuk menggunakan perangkat lunak, khususnya komputer. Selain untuk mengetik, word processing juga berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan pengorganisasian data dan penyajian data menggunakan alat bantu visual dengan pembuatan tayangan slide. Tahu kan? Kayak buat PPT, tugas kuliah PPT gitu loh. 4. Apa nih 4? Organisasi. Organisasi penerapan ITC di bidang organisasi meliputi pengelolaan jadwal secara digital, mengatur file mudah diakses, dan menggunakan teknologi yang mendapatkan efisiensi kerja yang lebih baik. 5. Manajemen media sosial. Manajemen sosmed, teman-teman ya. Ada IG, Facebook, TikTok sekarang, OnlyFans. Manajemen sosial adalah proses mengumpulkan informasi dari audiens media sosial untuk keperluan tertentu. Data yang dapat
dapat dari media sosial yang dapat memberikan informasi untuk membantu perusahaan dalam membuat strategi yang tepat dalam bidang pemasaran, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian jadi manajer atau jadi dirut gitulah, kalau misalnya perusahaan kalian belum punya website atau media sosial gitu, kalian suruh bikin lah itu apa, bagian pemasaran gitu kan, teman-teman apa, manajemen departemen pemasaran gitu, suruh buat itu aja sosmed biar perusahaan kalian terkenal gitu loh. Yang keenam, ITC juga dapat diterapkan dalam penelitian, terutama pada proses pengumpulan informasi atau data menggunakan internet. Beberapa hal yang terkandung dalam meliputi survei secara online, wawancara online, pengumpulan data metrik. Iya, survei online. Selain beberapa contoh di atas, ITC juga diterapkan pada bidang pendidikan seperti buku elektronik dan metode e-learning. Apa tuh, pembelajaran online pokoknya lah. Dengan penggunaan ITC, proses pembelajaran yang rumit bisa menjadi lebih mudah dan menarik. Selain itu, ITC juga berguna karena mampu diaplikasikan ke berbagai bidang tanpa terkendala tempat dan waktu. Jadi kalian bisa lah setiap saat, setiap detik, mau di WC, mau di kasur, bisa kok tetap bekerja dan belajar juga pastinya. Kita kan masih mahasiswa nih, jadi ya belajar dan belajar. Kalau udah bekerja, kerja dan tipes. Oke, kita akan memasuki pembahasan utama kita, yaitu ITC di bidang kehutanan. ITC sendiri di bidang kehutanan yang mempengaruhi besar bagi berbagai macam aspek kehidupan manusia yang kita sebut saja sebagai aspek sosial, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi, tidak terkecuali dengan kehutanan ya teman-teman. Saya kan mahasiswa kehutanan, jadi disuruh buat video tentang ITC di dalam bidang kehutanan. Manfaat sekali itu dan kehutanan. Dengan kehutanan yang tidak terkecuali di dalam bidang kehutanan, bisa dilihat pengaruh ITC pengaruh ITC yang bisa kehutanan kita lihat di besarnya perkembangan industri kehutanan yang ada di perkembangan ITC ini. Salah satunya penggunaan drone dalam bidang kehutanan, yang kita bisa mengawasi pekerja dari atas ya kan, menggunakan drone. Jadi Pak Manajer nanti santai aja duduk di kantor menggunakan drone gitu kan, ngelihat pekerja karyawannya kerja enggak gitu. Sebelum menggunakan drone, manusia juga cenderung menggunakan tenaga manusia yang menggunakan tenaga kerja manusia yang membuat membuat hal itu tidak efisien menggunakan tenaga kerja manusia. Tetapi drone merubah itu semua, membuat waktu pengerjaan jadi lebih cepat, efisiensi. Target hari ini berapa ton, tapi kalau menggunakan teknologi seperti drone kayak gini atau robot-robot di masa depan lah, paling misalnya kita target 1 ton, nanti kalau menggunakan teknologi ini paling target kita lebih gitu loh, bisa-bisa 10 ton. Nah, contoh lain ya teman-teman, sebelum menggunakan drone juga dapat ini loh, kita pemetaan lahan gitu, lahan mana yang bagus, berapa jarak lahannya, berapa hektar gitu. Kalian buat peta-peta, buat itu di PT-PT sawit juga gitu kok. Juga digunakan untuk sebagai pemeliharaan bibit-bibit dengan cara hal itu penyemprotan menggunakan perawatan juga bisa kok. Sekarang saya kan beasiswa perusahaan sawit ya teman-teman. Jadi kami itu baru memasukkan drone gitu gede ya. Berapa mahal lah pokoknya. Ada sebesar gini 2 meteran drone-nya tuh buat nyemprot perkebunan kelapa sawit itu, nyemprotkan pestisida, gramason sembarang wes. Ya, untuk hama-hama tanaman juga. Ini teknologi ini teman-teman membantu banyak orang-orang awam mengetahui keadaan hasil dari hutan Indonesia dalam pemanfaatan lain, terus juga banyak lah pokoknya kalau ITC dalam bidang kehutanan nih. Teman-teman, saya search dulu, nggak pakai apa juga kok.
Nah, ini yang lebih jelas ya teman-teman, saya jelaskan menggunakan siapa nih? Dari websitenya catatanteguh.com. Dibuatnya 2016 bulan 3 nih. Share aja dengan catwalknya teknologi informasi di bidang kehutanan. Teknologi informasi bidang kehutanan yang saya dapat dari blog dia ya. Pengelolaan teknologi informasi ini bagian penting dari pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan harus ada suara motor. Pengelolaan hutan harus memahami setidaknya implikasi strategis dan taktis dari teknologi ini muncul dan harus siap untuk membuat perubahan mendasar dalam organisasi mereka untuk mengambil keuntungan dari potensi yang didapatkan, diberikan dengan tepat waktu dan informasi data yang akurat. Hampir semua teknologi ini membutuhkan investasi baru yang cukup besar dan tidak teknologi sendiri dan pelatihan personil, akuisisi dan verifikasi data. Teknologi informasi adalah penggunaan setiap komputer penyimpanan jaringan perangkat fisik lainnya. Sudah dijelaskan tadi teman-teman. Informasi selalu menjadi patokan, bukan di saham perdagangan dari pengelolaan hutan. Pengelolaan tentang jenis pohon, usia tegakan, karakteristik pertumbuhan, set quality, kelas tanah dan medan, biaya penebangan, penanaman, dan pasar produk, semua itu penting untuk pengelolaan hutan yang menguntungkan selama beberapa dekade. Apa yang dapat dilakukan perubahan adalah dengan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan informasi dan khususnya kecepatan pemberian informasi yang tepat. Pada sistem informasi kehutanan mengenal 3 jenis kebutuhan informasi. 1. Informasi perencanaan strategis dan analisis. 2. Informasi untuk taktis perencanaan dan jangka menengah, jangka menengah dan jangka pendek ya teman-teman. Dan yang terakhir nih teman-teman, informasi untuk manajemen operasional dan pengendalian. Ya, sebutkan 1 ya teman-teman. Ini perencanaan strategis dan analisis. Mode simulasi ini berguna tidak begitu banyak untuk peramalan apa yang mungkin terjadi, melainkan untuk membuat proyeksi dan potensi konsekuensi dari jangka yang mungkin terjadi. Jika perusahaan dapat melihat kebangkrutan adalah hasil kemungkinan praktik-praktik saat ini teman-teman. Jadi kita tak tahu ya nasibnya perusahaan kita ke depannya, bagaimana bisa lebih maju lagi atau tidak ya teman-teman. Tapi buat teman-teman nanti pada saat kerja dapat perusahaan yang oke lah. Maka mungkin ini lanjut ya teman-teman. Maka mungkin juga mempertimbangkan hal ini lebih serius daripada sebaliknya. Ketersediaan perangkat lunak untuk keperluan umum seperti program spreadsheet membuat pengembangan model simulasi komputer jauh lebih mudah sekarang daripada beberapa tahun yang lalu teman-teman. Teman-teman tahu nggak berapa MB dulu flash disk nya sekarang kecil kan? Zaman dulu teman-teman, pas aku belajar di SMK nih ya, kan bagianku multimedia besar banget teman-teman. Ada kayak lemari 5M 1 GB itu sebesar lemari kalian lah. Beratnya pun beratus-ratus kilo itu. Yang aku tahu ya. Apa yang tidak berubah adalah sebuah perusahaan yang serius tentang perencanaan strategis harus mempertahankan usaha penuh waktu di suatu daerah dan memastikan memberikan dukungan penuh dari tingkatan tertinggi manajemen. Nih, yang kedua, data kehutanan. Sebuah perusahaan kehutanan atau lembaga yang tidak memiliki up-to-date informasi yang akurat tentang hutan, maka perusahaan tersebut tidak bisa membuat keputusan strategis dan efektif. Informasi ini tentang batas-batas hutan, set quality, kelas umur, kondisi topografi dan tanah, lokasi dan kondisi infrastruktur. Selain itu juga informasi sumber daya non kayu seperti potensi rekreasi dan kondisi habitat satwa liar menjadi penting untuk perencanaan yang strategis. Persediaan kayu terus-menerus tentu saja penting dan model juga harus dikembangkan untuk memproyeksikan pertumbuhan dan hasil ke masa depan sehingga alternatif dapat diuji dengan menggunakan model simulasi komputer teman-teman.
Yang ketiga ya, informasi pasar. Perusahaan swasta dan instansi pemerintah ya mengandalkan pasar untuk mengatur tingkat permintaan dan harga untuk barang dan jasa. Informasi tentang pasar ini, bagaimana mereka mungkin berubah di masa depan, sangat penting untuk mengambil keputusan strategis. Perusahaan kehutanan melalui mil industrinya atau pabriknya ya, bagi yang tahu mil, harus terus bertanya apakah jenis produk layanan yang akan diberikan. Nggak menonton itu aja produknya dari perusahaan mereka. Jawaban atas pertanyaan ini akan berubah karena perubahan masyarakat. Ya, macam-macam permintaan konsumen juga bisa jadi. Informasi pasar dan analisa diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi agar perusahaan kehutanan dengan produk kertasnya akan terus dapat mengikuti zaman. Yang keempat nih, tadi ketiga ya, informasi yang berkaitan dan dengan kebijakan dan sosial ekonomi, organisasi kehutanan, suatu nanti kalian baca sendiri lagi. Ini yang penting ya, manajemen operasional dan pengendalian. Sistem informasi yang umum digunakan saat ini meliputi perekaman data elektronik berupa komputer yang telah dikembangkan untuk bidang ragam elektronik, onboard komputer yang terhubung melalui link transmisi radio komputer pusat di pabrik. Truk GPS digunakan untuk armada transportasi kayu yang dilengkapi dengan GPS, teman-teman. Jadi ya nanti kalau truknya dicuri orang atau di mana, nanti bakal ketahui kok posisi atau tempatnya di mana truk tersebut. Transmisi data yang real time. Dengan sistem transmisi otomatis lintas sektor, perusahaan kehutanan dapat teknologi informasi yang memadai dan tidak mau berubah. Mengikuti era, maka lambat lautnya akan terbilas melalui zaman. Ya, teman-teman. Itu ya. Jadi pembahasan kali ini saya membahas apa tadi? Teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kehutanan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari video ini, banyak kok manfaat teknologi dan informasi dalam bidang kehutanan. Tentunya dapat memudahkan kita dalam pekerjaan, atau memudahkan kita dalam penjualan barang-barang, produk-produk yang dari perusahaan kita, ataupun kalau kita marketingnya ke konsumen gimana, sebagai macam itulah pokoknya ya. Jadi teman-teman ya, sekian dari saya, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan berbeda topik. Ini video pertama kali saya, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata saya yang agak membulet tuh gimana sih, yang inilah susah dimengerti. Ya, pesan dari saya ya, gunakanlah teknologi ini sebagus mungkin, secerdas mungkin, dan jangan salah gunakan teman-teman. Sekian pembahasan kali ini, see you next video, bye bye.